Para leluhur keluarga berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, Dewi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian, Mama yang tinggal di sini setiap tahun itu, bahkan 1 tahun 2 kali ya, tahun 2 kali ya, itu 3 kali itu mempersembahkan sajian-sajian makan di sini, memberikan sajian makanan atau memberikan sajian kepada leluhur keluarga, bukan saja dilakukan oleh umat Buddha. Sebelum ada agama Buddha, zaman dahulu pun juga pernah dilakukan. Diceritakan zaman dahulu yang sudah kita dengar tadi, ada kerajaan yang dipimpin Raja Bimbisara. Nah, Raja Bimbisara ini melakukan pesta, ya, melakukan pesta. Kemudian pada malam hari itu ada suara-suara gaduh di istana itu, yang tidak tahu asalnya. Ada suara tapi tidak ada wujudnya. Bisa kita bayangkan, ada suara tidak ada wujudnya, dan pada malam hari pasti akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Kemudian raja ini kebingungan, minta saran kepada Sang Buddha, datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya baru saja mengadakan pesta pada malam hari kok ada suara-suara yang aneh. Itu suara apa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, suara-suara itu adalah leluhur-leluhurmu dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu sudah lama menunggu pelimpahan jasa dari kebajikanmu menjamu makanan kepada para tamu, kepada para biku. Itu mereka kecewa karena sudah nunggu-nunggu di luar dinding, di luar pintu, kok tidak ada pelimpahan jasa. Padahal pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat, karena leluhur ini belum mengalami keuntungan, belum terlahir di alam-alam bahagia, dia masih terlahir di alam-alam penderitaan. Demikian pula Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti kita tidak tahu leluhur keluarga ini sudah terlahir di alam bahagia atau alam bawah atau alam penderitaan. Pembawaan doa ini merupakan antisipasi, berjaga-jaga. Sebagai ahli waris tentunya kita tidak tega ada leluhur yang masih menderita, sementara kita di rumah sering mengadakan pesta pora. Kita mengawali tahun baru Sinja ini, pasti Bapak Ibu banyak makanan di rumah, banyak pesta-pesta, ya. Itu juga leluhur akan datang menunggu pelimpahan jasa. Ada juga cerita yang mangkel, ya, pas hari Jumat. Kalau Bapak Ibu pernah dengarkan di masjid-masjid, ya, itu ada cerita setiap malam Jumat itu leluhur datang menunggu doa dari keluarganya pas hari Jumat. Kalau
yang tahu leluhurnya itu mendoakan, ngirim doa untuk leluhurnya. Tapi banyak juga yang tidak tahu. Akibatnya leluhur yang sudah nunggu lama ini kecewa. Kamu tak tinggali warisan, saya mati saja, saya kesulitan saja nggak mau ngirim doa. Mangkel leluhur itu. Tahu sebelum mati tak jual semua. Misalnya ya. Nah, kemudian dia kecewa. Tapi bagi mereka yang tahu ya bahwa tiap hari Jumat ada leluhur yang datang, mereka pun membaca kitab suci, dan kebaikan dari membaca kitab suci dilimpahkan kepada leluhur. Leluhur pun senang dan mendoakan ahli waris yang masih hidup selalu mendapatkan kemudahan hidup, umur panjang, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keharmonisan rumah tangga. Demikian pula semangat yang sama Bapak Ibu, apabila dalam keluarga ini ada leluhur yang masih berada di alam penderitaan, pada kesempatan pagi ini merasa puas dan lega sebagai ucapan terima kasih telah mengirim doa melalui pelimpahan jasa, melalui baca kitab suci maupun persembahan-persembahan makanan ini yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan makanan-makanan di persembahan ini diserap saripatinya oleh leluhur-leluhur. Maka Bapak Ibu mungkin pernah mendengar makanan habis sembahyang seperti ini rasanya itu anyep. Ya, ada yang mengatakan anyep. Ya, saya juga bertanya di beberapa orang, yaitu tidak saya tanya dulu. Ya, saya menurunkan persembahan dari harta leluhur, tak kasih pembantu Bapak. Gimana rasanya apelnya? Biasanya tuh apel itu rasanya manis, ini kok anyep Bante itu. Cuma dalam hati saya itu anyep ya. Namun ada kemungkinan kenapa rasanya anyep, karena memang tak perciki dengan air tadi, lebih-lebih makanan kue-kue ini ya itu. Tapi ada juga saya yang membuktikan sendiri tetap manis rasanya. Ternyata menurut agama Buddha yang dibutuhkan oleh leluhur itu bukan makanan fisik seperti ini, kebajikan dari membagi makanan ini. Ya, makanan ini setelah diturunkan akan dibagi ke anak cucu yang hadir. Kebaikan dari membagi makanan ini kulimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Ini baru berguna dan bermanfaat bagi leluhur. Seandainya leluhur kita di alam sana itu kelaparan, dia pun akan mendapatkan rasa kenyang karena sering dilimpahi jasa dari makanan-makanan. Apabila orang tua leluhur kita di alam sana itu tidak punya pakaian, maka ada yang bakar pakaian. Di sana pun mendapat pakaian. Ada juga di saat kirim doa itu fangsen, ya, jasa kebajikan dari fangsen itu kelimpahkan kepada leluhur keluarga. Semoga mereka berbahagia. Jadi banyak sekali pelimpahan jasa itu tidak terbatas pada makanan di altar ini, namun kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekecil apapun bisa dilimpahkan, bisa membantu leluhur yang telah tiada untuk berbahagia. Semoga dengan pelaksanaan doa pada kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi tujuan keluarga mendoakan leluhur untuk telah di alam bahagia, mencapai kedamaian, kebahagiaan di alam sana benar-benar menjadi kenyataan, dan yang ikut maupun yang tidak ikut mendapatkan doa restu dari leluhur yang telah tiada, mendapatkan usia panjang, kebahagiaan, dan keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.